Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku, Virial, dalam pembahasan soal Postes Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada lebih dari 5 juta pecandu narkoba di negeri ini. Angka yang memprihatinkan, terlebih mayoritas pengguna narkoba di Indonesia. Pernyataan yang sesuai untuk teks berita di atas adalah jawabannya C. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi narkoba. Opsi A, B, dan D tidak tertera pada teks berita di atas. Soal nomor 2, syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah berita kecuali jawabannya A, fiksi. Dalam menyusun berita, kita harus memenuhi beberapa syarat seperti faktual, berimbang, lengkap, dan sistematis. Soal nomor 3, telah terjadi musibah tanah longsor di Desa Ciater, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Musibah itu terjadi pada Sabtu sore, tanggal 28 November. Kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. 2 warga dinyatakan hilang, 10 rumah rata dengan tanah. Para warga dibantu beberapa pihak lain bahu-membahu mencari korban hilang tersebut. Pokok teks berita di atas sebagai berikut, kecuali jawabannya B. Warga sekitar sedih atas musibah tanah longsor. Pokok teks berita biasanya menjawab unsur berita atau kata tanya adik Simba seperti pada opsi A, C, dan D. Soal nomor 4, kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. Kutipan berita tersebut merupakan unsur. Jawabannya D. Mengapa? Hal itu dikarenakan pernyataan tersebut menjelaskan suatu alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang biasanya berkaitan dengan kata tanya mengapa. Soal nomor 5, banjir yang melanda ibu kota mengakibatkan aktivitas perekonomian lumpuh total. Sebagian masyarakat sibuk mengungsi atau membersihkan rumah mereka dari genangan air. Pokok masalah berita tersebut adalah jawabannya C, banjir yang mengakibatkan kelumpuhan ekonomi. Kalimat pada opsi A dan B kurang lengkap, sedangkan kalimat pada opsi D tidak tertera pada teks. Soal nomor 6, langkah-langkah menulis berita. 1. Menyusun berita dengan mempergunakan bahasa yang singkat dan jelas. 2. Pencarian sumber berita atau pengamatan langsung, wawancara, ataupun bahan berita. 3. Melakukan wawancara yang bersifat informatif untuk memperoleh fakta. 4. Menemukan pokok-pokok dari hasil yang diperoleh wawancara. 5. Penentuan peristiwa atau kejadian suatu perkara. 6. Menyunting naskah berita sesuai dengan EYD. Urutan yang tepat dari langkah-langkah menulis berita adalah 5. Penentuan peristiwa atau kejadian suatu perkara. 2. Pencarian sumber berita atau pengamatan langsung atau wawancara ataupun bahan berita. 3. Melakukan wawancara yang bersifat informatif untuk memperoleh fakta. 4. Menemukan pokok-pokok dari hasil yang diperoleh wawancara. 1. Menyusun berita dengan mempergunakan bahasa yang singkat dan jelas. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menyunting naskah berita sesuai dengan EYD. Soal nomor 7, berita kehilangan itu segera menyebar. 4 pencuri telah mengambil semua perhiasan, uang, dan barang berharga lainnya. Mereka telah masuk dan mengobrak-abrik kamar dan cepat-cepat kabur. Unsur berita yang tidak terdapat dalam berita tersebut adalah jawabannya B. Kapan? Kata tanya pada opsi A dan C telah terjawab oleh kalimat kedua pada teks berita di atas.
Kalimat terakhir pada teks berita tersebut menjawab kata tanya pada opsi D. Soal nomor 8, rencananya pada 15 Juni 2017, organisasi yang menghimpun anak di Goa ini akan melaksanakan lingkar baca Fahasta atau lincah. Lincah bertujuan mendorong minat baca anak di Goa. Kegiatan di Kampung Literasi Borontala kali ini merupakan kegiatan pertama kali untuk program lincah. Cuplikan teks berita tersebut berkaitan dengan unsur. Jawabannya C, di mana? Kata depan di menjawab kata tanya di mana. Seperti pada teks berita tersebut, pada kalimat pertama dan kedua yaitu di Goa dan kalimat terakhir yaitu di Kampung Literasi Borontala. Soal nomor 9, kawasan wisata Palaksiring Kemumu merupakan objek wisata andalan di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut dapat dijangkau dengan berkendara selama 1 jam menggunakan sepeda motor dari kota Bengkulu. Cuplikan tersebut menginformasikan jawabannya D, kawasan wisata Palaksiring Kemumu. Pernyataan pada opsi A dan B dijelaskan pada kalimat pertama saja, lalu opsi C hanya dijelaskan pada kalimat kedua. Soal nomor 10, sejumlah tempat pemandian Yogyakarta dipadati pengunjung. Mereka beramai-ramai melaksanakan tradisi padusan atau mandi bersama. Tradisi yang digelar secara turun-temurun ini bertujuan untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Topik teks berita di atas adalah jawabannya D, tradisi padusan menjelang bulan suci Ramadan. Seluruh kalimat pada teks berita biasanya mengacu pada suatu hal yang disebut topik teks berita. Soal nomor 11, sebutkan fungsi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan urutan kejadian atau bagaimana sesuatu bekerja, mengapa suatu hal terjadi, persamaan dan perbedaan antara objek tertentu, dan bagaimana pendekatan atas masalah yang akan diselesaikan. Soal nomor 12, sebutkan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Pertama-tama, teks eksplanasi biasanya dimulai dengan paragraf pernyataan umum dan dilanjutkan dengan paragraf-paragraf yang menyatakan sebab akibat. Soal nomor 13, sebutkan langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Dalam membuat suatu teks eksplanasi, kita bisa memulai dengan pemilihan topik yang terjadi atau yang pernah dialami dan menarik. Kemudian, menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum dan beberapa peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Soal nomor 14, sebutkan ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu istilah dan kata serapan. Lalu terdapat pula konjungsi temporal dan konjungsi kausal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menghubungkan kata atau frasa yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, sebelum, saat, dan sesudah. Konjungsi kausal merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya, karena, jika, maka, sehingga, akibat, agar, dan sebagainya. Lalu ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu verba material dan verba relasional. Verba material adalah kata kerja yang berhubungan dengan suatu kegiatan fisik. Contohnya membaca, menulis, menghias, melukis, dan sebagainya. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap pada suatu kalimat. Contohnya adalah merupakan dan berupa.
Soal nomor 15, jelaskan apa yang dimaksud dengan penggunaan kata kerja mental. Sebutkan contoh kata-katanya. Kata kerja mental adalah penggunaan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Sekian pembahasan soal postes bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu.